Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ini ya, ASC timetable. Nih, saya baru dapat ASC timetable yang versi tahun 2020. Bagi kalian yang belum tahu apa sih fungsi dari ASC timetable ini? Fungsi dari ASC timetable ini adalah untuk membuat jadwal pelajaran gitu ya, untuk membuat jadwal pelajaran anti bentrok. Nah, biasanya ini dipakainya di sekolah menengah gitu ya. Kalau misalkan di sekolah dasar sih tidak ada bentrok-bentrok, itu lebih mudah mungkin buat jadwalnya. Tapi kalau misalkan di sekolah menengah terkadang jadwal itu bakalan bentrok. Jadi kalian bisa menggunakan ASC timetable ini untuk membuat jadwal pelajaran anti bentrok gitu ya. Jadi yang pertama fungsinya agar guru-guru tidak bentrok jadwalnya. Yang kedua, terkadang guru-guru meminta hari-hari tertentu gitu ya, atau misalkan kita bisa juga mengatur mata pelajaran seperti misalkan matematika tidak di siang hari gitu ya, Penjaskes tidak di siang hari. Nah, itulah fungsi dari ASC timetable ini. Oke, sekarang kita akan coba membuat jadwal dengan ASC timetable. Kita buat jadwal kurang lebih 5 menit ya, kita coba ya. Oke. Yang pertama, kalian harus download terlebih dahulu ya. Ini softwarenya namanya ASC Timetable. Ini adalah software berbayar gitu. Jadi misalkan kalau download itu pasti versi gratisnya. Nah, tapi nggak apa-apa, versi gratis juga bisa kita manfaatkan ya. Tapi kalau di sini saya sudah memakai versi yang berbayar gitu. Jadi bisa langsung hasil jadwal yang kita buat di sini bisa langsung kita rubah menjadi format Microsoft Excel. Tapi kalau misalkan versi gratisan tidak bisa. Harus di-convert, kalau enggak kita buat format sendiri di Microsoft Excel. Oke, yang pertama yang harus teman-teman sediakan adalah ini nih. Jadi saya sudah membuat nih, ada yang namanya daftar nama mata pelajaran gitu ya, ditulis dulu, ini akan lebih mudah. Daftar nama pelajaran, ditulis kode mata pelajarannya. Di sini juga saya sudah membuat daftar nama guru, daftar mata guru beserta kode gurunya. Kodenya ini bebas ya, boleh 1 2 3 bebas, terserah teman-teman. Dan yang ketiga ada juga nama rombelnya. Kalau misalkan saya buatnya ada di SMP, jadi nama rombelnya hanya kelas 7A 7B gitu ya, sampai kelas 9D. Jadi kalau misalkan di SMA atau di SMK mungkin akan lebih banyak nama rombelnya. Ini modalnya seperti ini aja untuk membuat jadwal. Oke, kita coba. Yang pertama di sini kalian pergi ke di sini main ya. Di sini ada main nih, main utama, menu utama. Kita klik new. Nah, bakalan tampil nih layar sekolah gitu ya. Di sini kalau misalkan versi gratis kalian harus menuliskan nama sekolah kalian. Misalkan saya membuat jadwal untuk SMP Negeri 2 Sumur. SMP Negeri 2 Sumur ya. Tapi sebenarnya kalau sudah berbayar ini tidak usah ya, karena di sini udah ada nih SMP Negeri 2 Sumur. Klik tulis saja di sini nama sekolah SMP Negeri 2 Sumur, di sini tahun pelajarannya. Ini sebagai contoh aja, misalkan saya membuat yang tahun 2020 sampai tahun 2021. Padahal kan sekarang sedang pandemi ya, jadi tidak usah jadwal normal. 2020 sampai 2021 itu untuk tahun pelajarannya. Nah, di sini nih. Di sini teman-teman akan menemukan jumlah JP maksimal per hari. Di sini artinya satu hari itu maksimal berapa jam pelajaran. Kalau di sekolah kita ada 8 jam pelajaran, nih. Kalau ada pertanyaan, are you sure? Oke, iya ada. Kita ganti jadi 8 jam pelajaran. Kalau misalkan ada 9 ya 9. Nah, jadi di sininya berubah tuh jadi 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau misalkan ada 10, kita lupa ada 10 ya. Nah, 10 ya. Nah, di sininya juga nanti berubah tuh, hari Senin ada 10 nih, 1 2 sampai 10. Itu artinya hari Senin ada 10 jam pelajaran. Tapi di sekolah kita hanya ada 8, makanya kita pakai yang 8 saja. Di sampingnya ada yang namanya waktu atau lonceng nih. Ya. Kita klik aja waktu atau lonceng. Di sini kalian teman-teman sesuaikan begitu ya, sesuaikan jam pertama itu dari jam berapa sampai jam berapa, kita sesuaikan dulu. Jam pertama kalau di sini dari jam 7 berapa ya? Kalau nggak salah jam 7.20. Jam 7.20 40 menit itu berarti sampai jam 8.00. Oke, ini nggak usah di otak-atik lagi ya, sudah biarin aja.
tinggal di oke, selesai. Ini jam pertama dari jam 7.20 sampai jam 8. Jam kedua kita edit jam kedua. Jam kedua berarti dilanjutkan dari jam 8 sampai jam berapa nih? 40 menit. Berarti sampai jam 8.40 begitu ya, sampai jam 8.40. Terus kita rubah lagi jam ketiga. Jam ketiga dari jam 8.40 ditambah 40 menit berarti sampai jam 9 berapa ya? Jam 9.20 ya, jam 9.20 di oke lagi. Sampai mana tadi? Sampai jam keempat. Jam keempat kita edit lagi 9.20 sampai jam 10 berarti ya, 40 menit sampai jam 10.00. Nah, jam 10.00. Oke, jam 9.20 sampai jam 10.00. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nambah jam istirahat, di sini nih ada nih add break gitu ya. Tambahkan waktu istirahat. Bisa ditambahkan waktu istirahat di sini, kita tambahkan gitu ya. Tinggal tulis saja di sini namanya misalkan istirahat. Tinggal diketik istirahat. Kodenya apa? Kodenya istirahat gitu lah. Jadi bebas kodenya mau diisi apapun di sini ya. Break position itu artinya istirahatnya di mana gitu ya. Nah, di sini sekolah kita istirahatnya adalah sebelum jam kelima. Berarti kalian klik sebelum jam kelima. Kalau misalkan sebelum jam keempat di sini, kalau sebelum jam keenam di sini gitu ya. Tinggal tulis doang sebelum jam kelima kita istirahat, klik sebelum jam kelima. Nah, di sini baru waktu istirahatnya tuh. Tadi jam keempat itu 9.20 sampai jam 10. Berarti istirahatnya berapa nih? Berapa menit? Jam 10 sampai jam 10.20. Nah, gitu ya. Ini teks yang dimunculkan apa gitu ya? Teks yang dimunculkan di sini nanti akan ditampilkan di jadwal yang sudah jadi. Apa yang dimunculkan? Istirahat, misalkan boleh. Istirahat ya. Oke, selesai, tinggal di oke doang, istirahat. Nah, gini. Tapi masalahnya terkadang kalau misalkan kita menambahkan jam istirahat di sini nih, pengaturan jadwalnya rada susah kalau misalkan ada jam yang single gitu atau 1 jam pelajaran gitu ya, atau ya begitu dah. Ada yang 3 jam pelajaran nanti akan susah. Bisa menambahkan istirahat di sini atau misalkan tidak usah tambahkan jam istirahat, dihapus saja, dihapus. Tapi jam kelima kita mulainya dari jam 10.20 gitu ya. Kenapa? Karena jam 10 sampai jam 10.20 itu adalah istirahat. Jadi kita mulainya jam 10.20, kita tambah lagi 40 menit jadi jam 11.40 ya. Jam 11.40. Di oke saja. Nah, jam kelima selesai, kita lanjut lagi jam ke-6, dilanjut jam 11.40, jam 11.40, jam 11.40 ditambah lagi 40 menit jadi jam 12. Jam 12:20. Di oke lagi. Sampai mana nih? Sampai sini ya. Sampai sini berarti kita edit lagi jam ke-7 dari jam 12. Berapa tadi ya? Dari jam 12.20. Oke, dari jam 12.20 sampai ditambah 40 menit berarti sampai jam 13.00. 13.00 nih. Nah, selesai. Oke, yang terakhir di jam ke-8 sampai jam 13.00 tuh tadi ya, sampai jam 13.00 berarti 13.00 sampai jam 13.40 ya, jam 14.40. Oke, selesai. Jadi kita ngisi selesai di sini ya. Oh, ini kebanyakan nih tadi ya. Ini kebanyakan nih. Kita edit nih nanti yang ini nih. Jadi jam 11.20 sampai jam 11 harusnya nih ya. Oke lah, tapi nanti kita edit. Tapi cara mengisinya seperti itu kurang lebih. Jadi saran saya sih tidak usah di end waktu istirahat ya, karena nanti bakalan ada error pas nanti mau dibuat jadwalnya. Lebih baik seperti ini aja, dikasih jeda dari jam 10.00 langsung ke jam 10.20 dilanjutnya. Kenapa? Karena nanti biar lebih gampang lah ya, nggak banyak error. Nah, dari jam 10.20 harusnya ini sampai jam 11. Nanti kita edit lagi ya. Oke, demikian tutorial yang pertama.
Ini tinggal di oke doang. Kita ketemu lagi di tutorial yang berikutnya.